Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Meta Arisanda. Di sini sudah saudara-saudara lihat tentang mata kuliah saya dan materi perkuliahan saya dan jurnal yang sudah saya temukan. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah saya Seminar Akuntansi Keuangan dengan materi perkuliahan Accounting Choice. Di sini saya mendapatkan jurnal ya dengan judul Penentu Pilihan Akuntansi Aset Tidak Lancar di IFRS Adopsi Pertama di Antara Perusahaan Nigeria. Saya akan menjelaskan pembahasan teori. Di sini saat Nigeria mengadopsi IFRS, perusahaan yang terdaftar di bursa sahamnya harus menyiapkan laporan keuangan berbasis IFRS mereka pada bulan Desember 2012. IFRS pertama, adopsi pertama kali memberikan pengecualian dan opsi bagi perusahaan sehubungan dengan pengukuran aset tidak lancar. Manajer memiliki fleksibilitas menggunakan model biaya atau model nilai wajar untuk mengukur properti, pabrik, dan peralatan, aset tidak berwujud, dan properti investasi. Selama adopsi IFRS pertama kali, tujuan dari IFRS pertama adalah untuk memastikan bahwa keuangan awal perusahaan berbasis IFRS frame pernyataan berisi informasi keuangan berkualitas tinggi, yang transparan dan dapat dibandingkan antar periode dan atau perusahaan yang dihasilkan dengan biaya yang tidak melebihi manfaat, dan menyediakan awal pelaporan IFRS yang pas. Menurut Badertscher tahun 2012, di bawah perspektif informasi pilihan akuntansi di Citation, manajer membuat pilihan akuntansi berdasarkan fleksibilitas diperbolehkan dalam standar akuntansi untuk meningkatkan relevansi, keandalan, dan prediktabilitas informasi. Namun, pilihan salah satu opsi oleh manajer untuk memperhitungkan aset tidak lancar dapat didasarkan pada motif yang berbeda, peningkatan pendapatan atau penurunan pendapatan yang berdampak berbeda pada posisi keuangan perusahaan. Menurut Watts dan Zimmerman tahun 1986 dan Fields tahun 2001, ketersediaan opsi untuk pilihan akuntansi mungkin menguntungkan karena fakta bahwa opsi mungkin bukan alternatif yang tepat dari perspektif kontrak yang efisien. Model nilai wajar dapat digunakan untuk melaporkan pendapatan yang lebih rendah karena metode ini memberikan beban penyusutan yang lebih tinggi pada aset tidak lancar. Model biaya memberikan kesempatan bagi manajer untuk melaporkan peningkatan pendapatan karena beban penyusutan dalam laporan laba rugi didasarkan pada biaya historis yang lebih kecil dibandingkan model lainnya dalam kondisi ekonomi normal. Manajer yang berada di bawah tekanan untuk melaporkan pendapatan lebih lanjut atau berniat untuk mengadopsi strategi peningkatan pendapatan untuk motif oportunistik akan memilih model biaya. Namun, jika motifnya adalah untuk mengurangi dampak biaya politik dan kendala perjanjian utang, mereka akan memilih model nilai wajar. Motif di balik pilihan manajer bisa jadi untuk memberikan informasi aset tidak lancar yang relevan dan andal kepada pengguna untuk meningkatkan kemampuan mereka menggunakan angka akuntansi untuk memprediksi pendapatan dan arus kas masa depan, atau untuk sinyal informasi karena keuntungan kepemilikan informasi, atau untuk memperlancar pendapatan untuk tujuan bonus, atau untuk menyesuaikan biaya modal dengan mengomunikasikan informasi pribadi tentang persistensi pendapat. Selanjutnya, kasus yang dibahas. Penelitian ini menguji determinan pilihan akuntansi untuk aset tidak lancar oleh perusahaan Nigeria pada adopsi pertama IFRS dalam kerangka teori akuntansi positif. Selanjutnya, objek penelitian
Data dikumpulkan secara acak laporan tahunan 30 perusahaan Nigeria yang memenuhi target adopsi tahun 2012 dan teknik regresi digunakan untuk analisis ukuran perusahaan dan konsentrasi kepemilikan ditemukan sebagai prediktor pilihan akuntansi untuk aset tidak lancar. Selain itu, perusahaan terutama memilih strategi peningkatan pendapat dengan penggunaan model biaya yang dominan, dan perusahaan dengan konsentrasi kepemilikan yang lebih tinggi cenderung menggunakan lebih banyak model nilai wajar daripada strategi peningkatan pendapatan. Selanjutnya, tentang teknik analisis data cross-seksional untuk variabel independen dan penjelasan kumpulan dari laporan keuangan tahunan 30 perusahaan pada adopsi pertama. Perusahaan dipilih secara acak berdasarkan ketersediaan laporan tahunan mereka dan kepatuhan dengan tenggat waktu pelaporan IFRS. Data dikumpulkan berkaitan dengan variabel penjelas dalam model ukuran diproksikan oleh alam logaritma dari total aset. PRT diukur dengan ROA, diproksikan dengan rasio ekuitas atau hutang, mewakili jumlah pemegang saham dengan kepemilikan saham 5% atau lebih, dan dewan komisaris diukur dengan rasio non eksekutif di dewan perusahaan. Selanjutnya, ini adalah skor rata-rata yang diperoleh perusahaan pada setiap kategori aset tidak lancar. Hasil penelitian, temuan penelitian menunjukkan bahwa perusahaan terutama menggunakan model biaya untuk mengukur aset tidak lancar hingga 86,7%, memiliki PP dan E 83,3% untuk aset tidak berwujud dan 76,7% untuk properti investasi. Untuk model nilai wajar hanya 13,3% yang memilihnya untuk PP dan E, 16,7% untuk aset tidak berwujud dan 23,3% untuk properti investasi. Secara keseluruhan 82,2% perusahaan memilih model biaya untuk akuntansi aset tidak lancar pada adopsi pertama IFRS, sementara 17,8% memilih metode nilai wajar. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan menggunakan strategi peningkatan pendapatan. Selain itu, temuan menunjukkan bahwa SZE adalah prediktor signifikan dari pilihan akuntansi perusahaan untuk aset tidak lancar dan berhubungan positif. Temuan juga menunjukkan bahwa ONC adalah prediktor signifikan dari pilihan akuntansi perusahaan untuk aset tidak lancar pada adopsi pertama IFRS dan terkait secara negatif. Baiklah hasil presentasi saya. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Di sini saya hanya ingin belajar. Baiklah, saya akhiri presentasi ini mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.